Halo, selamat malam. Di sini kita mau memaparkan materi tentang strategi bisnis dan transformasi Telliumart, yang dimana materi ini adalah bertujuan untuk mengisi dan memenuhi syarat dalam tugas UAS di mata pelajaran Big Data. Kita dari kelompok 2 dan kita dari kelas profesional 4, yang dimana kelompok 2 ini terdiri dari Mbak Sarah Rasida Nur Hakim, lalu ada Mas Julian Sani, ada saya sendiri Ivan Karisma, dan ada Mas Sukmadia Sempena, ada Mas Muhammad Widal Marjukan, dan lanjutnya ada Mas Riko Rizal Maulan. Oke, kita di sini bakal memahami tentang Telliumart ya, karena pembahasannya case study-nya adalah Telliumart, dan di mana kita di sini adalah sebagai tim strategis. Telliumart merupakan perusahaan retail konvensional menghadapi tekanan dari kompetitor digital natif seperti Tokopedia dan Shopee itu. Untuk bertransformasi ke arah bisnis digital, perusahaan mulai mengumpulkan data transaksi, kunjungan web, dan media sosial. Tim strategis, kita sendiri, itu diminta untuk menganalisa data tersebut menggunakan Python Framework untuk menghasilkan insight dan rekomendasi strategis berbasis data gitu. Tanpa panjang lagi, kita bakal langsung masuk ke chapter 1. Kita bakal membahas dengan dari pengumpulan data dulu ya, karena agar Telliumart dapat memahami pelanggan secara menyeluruh, langkah awal yang penting adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber gitu, di mana kita membagi 3. Pertama itu dari transaksi penjualan, dari web traffic, dan juga media sosial. Di mana transaksi penjualan itu untuk atribut kuncinya ya, untuk yang kita cari itu adalah customer-nya ya, customer ID-nya, terus ada atribut mendukungnya itu kayak ada berapa banyak pembelian, ada transaksi datanya, transaksi date-nya, terus ada store location-nya juga gitu. Di mana cara pengumpulan itu ada menggunakan POS system, ada loyalty member, ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain, dan e-commerce juga kayak WooCommerce, Shopify, Magento, dan lain-lain juga. Untuk yang kedua itu ada web traffic, sama, itu primary ini masih dipegang oleh customer. Untuk atributnya, visit date, visit duration, per minute-nya, dan page visit-nya juga itu banyak yang visit ke website-nya gitu. Untuk tools-nya itu ada Google Analytics, Web API, Mixpanel, dan Hotjar. Yang ketiga itu ada media sosial, sama masih customer ID-nya juga. Untuk atributnya itu ada Revive Sentiment, Social Interaction, dan tools-nya itu adalah API, Web Scraping, Brandwatch, Meta Business Suite, dan lain-lain seperti itu. Untuk pembahasan dari tahapan proses integrasi data itu akan dilanjutkan lagi dengan rekan saya, yaitu Mas Riko Rizal Maulana. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Ivan. Melanjutkan chapter 1 ini, tahapan proses integrasi data itu ada 3, extract, transform, dan load. Di mana extract pengambilan data secara berkala ya, dari sistem POS, e-commerce marketplace, lalu juga platform analitik web, dan API atau scraping media sosial. Lalu untuk transform ada normalisasi dan penyelarasan format data, yaitu ada tanggal, pengelompokan halaman, konversi sentimen numerik, lalu juga pembersihan duplikasi dan ketidaksesuaian data. Lalu yang terakhir ada load, di mana data yang telah dibersihkan dan distandarisasi dimuat ke dalam data warehouse terintegrasi untuk analisa bisnis lebih lanjut gitu dari business activity yang ada di Telliumart melalui POS ini. Dan untuk penciptaan nilai dari data tersebut, yaitu creating value from data ya, itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada customer profiling, predictive retensi dan loyalitas, lalu juga ada real time personalization, lalu juga ada sentiment and social listening, dan ada marketing berbasis data. Yang pertama itu customer profiling ya, memahami perilaku, preferensi, dan persepsi pelanggan secara menyeluruh melalui integrasi data transaksi web dan media sosial. Lalu yang kedua ada predictive retensi dan loyalitas, memprediksi churn dan frekuensi transaksi dan penurunan durasi kunjungan web untuk menjaga pelanggan ya, bernilai tinggi. Lalu yang ketiga ada real time personalization, yaitu meningkatkan konversi penjualan dengan rekomendasi produk real time berdasarkan histori pembelian dan kunjungan web mereka. Jadi bisa tercapture di mana user ketika mengunjungi web dan produk apa yang mereka lihat, heat map-nya ada di mana. Lalu juga ada sentiment and social listening ya, perbaikan kualitas produk atau layanan dari campaign berbasis opini pelanggan dan sentimen ulasan dari interaksi sosial.
Lalu yang terakhir ada marketing berbasis data. Itu lebih ke penawaran campaign, lebih relevan dengan personalisasi promosi dengan cara segmentasi dan pola pembelian dan perilaku kunjungan web dari para customer kita. Dan untuk chapter 2 selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sukmadia. Baik, untuk exploit data dan Python di chapter 2, di sini kita menggabungkan 3 data CSV yang sudah diberikan, di mana 3 data CSV itu adalah social media.csv, transaction.csv, dan web visit.csv. Bisa kita lihat di Python code-nya itu kita menggunakan pandas, kemudian kita import menjadi data frame dan merge dengan key-nya customer ID. Dapat dilihat hasil code-nya di sini sebetulnya terjadi duplikasi dikarenakan data relasi customer ID ini di setiap 3 file CS ini digabungkan. Jadi dari sini kita bisa mengeksplor bahwa dari data ini kita dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai dasar analisis untuk merumuskan strategi untuk Tellumat karena berisi dari produk, kemudian checkout, kemudian halaman akses kontak, kemudian total pembagian dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita ada menghitung customer lifetime value. Customer lifetime value atau CLV ini adalah memperlihatkan bahwa seberapa besar kontribusi finansial untuk masing-masing pelanggan terhadap perusahaan selama periode tertentu. Dalam kasus ini kita menghitung CLV ini dihitung dari pendapatan rata-rata dikalikan dengan nama pelanggan yang aktif. Dari code-nya kita bisa lihat bahwa di sini jelaskan bahwa kita menggunakan key customer ID, kemudian kita grup dan kita menjumlahkan total purchase. Kemudian kita tampilkan dan hasilnya di sebelah kanan. Dapat dilihat bahwa customer ID dan CLV ini mempunyai nilai dan dari sini kita bisa kembangkan untuk sebagai dasar bahwa customer ini telah telah belanja sebesar nilai yang telah mereka keluarkan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Wildan. Silakan Mas. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan mengklasifikasikan pelanggan menjadi 3 segmen ya. Yang pertama engage, kemudian moderate, sama low value. Untuk yang engage, kita definisikan sebagai pelanggan yang memiliki nilai pembelian tinggi dan berpotensi untuk menjadi pendukung loyal merek kita atau Tellumat. Kemudian kalau dari sisi segmen low value, itu merupakan pelanggan yang kurang ya dalam melakukan transaksi dan memerlukan pendekatan edukatif atau promosi untuk bisa meningkatkan potensi pembelian dari pelanggan tersebut. Di bagian kiri, kita dapat melihat dari data untuk customer 1 sampai customer 20 terkait CLV-nya dan juga sudah dikelompokkan menjadi ketiga grup tersebut. Untuk pelanggan dalam kategori engage itu ada sekitar 8 orang, kemudian dari moderate ada untuk engage ada 6 orang, untuk yang moderate ada 8 orang, untuk yang low value juga ada 6 orang. Kemudian dari data yang sudah kita dapatkan dari ketiga file CSV di atas, kemudian kita akan visualisasikan hubungan antara aktivitas web dan juga pembelian. Untuk aktivitas web, kita akan menggunakan jumlah kunjungan ke situs atau kita bisa menyebutnya visit count dengan dihubungkan dengan total pembelian dari masing-masing customer. Sehingga dari hubungan tersebut kita bisa melihat pelanggan dengan jumlah kunjungan durasi yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai pembelian lebih besar. Jadi temuan ini bisa digunakan untuk kita melakukan analisis lebih lanjut bahwa semakin aktif pelanggan dalam menjelajahi situs web, khususnya website Tellumat, itu akan semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian yang signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sarah. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Wildan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya Sarah mengenai bisnis insight dan rekomendasi untuk Tellumat. Oke, untuk insight utama bagi CEO Tellumat dari kami itu yang pertama yakni CEO harus fokus pada pelanggan yang bernilai tinggi. Jadi pelanggan ini memiliki engage ya atau aktif secara konsisten untuk menyumbangkan pendapatan terbesar. Maka rekomendasi dari kami itu membuat program loyalitas khusus seperti diskon eksklusif atau akses awal produk. Nah, yang kedua, insight-nya yaitu untuk memanfaatkan aktivitas web secara lebih baik. Karena pelanggan aktif di website ini akan cenderung belanja lebih tinggi. Misalnya
kita bisa melakukan retargeting dengan penawaran personal melalui email atau SMS yang lebih dikenal dengan SMS Blast sekarang ini. Dan juga kita bisa membagi segmentasi untuk personalisasi, yaitu kita menyesuaikan strategi marketing berdasarkan segmen CLV tadi, yang CLV Customer Lifetime Value ya, untuk memberikan gambaran konkret pembelian dari segmentasi low atau pelanggan moderate dan untuk pelanggan yang engage. Nah, misalnya saja untuk edukasi segmen low, kita bisa memberikan rekomendasi seperti promo khusus untuk seperti promo-promo khusus, dan untuk segmen yang sedang kita bisa menawarkan bundling sementara, dan untuk segmen yang tinggi itu kita bisa meningkatkan nilai atau value mereka terhadap produk kita. Dan juga insight yang terakhir itu kita bisa menggabungkan wawasan media sosial. Jadi kita memantau interaksi pelanggan ini di platform seperti Instagram atau TikTok untuk melihat tren dan mendeteksi sinyal minat beli yang lebih awal dari pelanggan. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sani. Silakan Mas Sani. Terima kasih Bu Sarah. Izin melanjutkan, pada slide ini kita akan membahas bagaimana terkait rekomendasi satu inisiatif strategis berbasis data yang mendukung bisnis metamorfosis Teliumart ke arah perusahaan berbasis digital. Di era digital ini, transformasi bisnis bukan lagi pilihan, tetapi suatu kebutuhan yang utama. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Teliumart adalah dengan mengadopsi sistem rekomendasi produk pintar berbasis machine learning. Inisiatif ini bukan hanya membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman kerja belanja yang lebih personal, cerdas, dan relevan bagi seluruh pelanggannya. Di sini ada 5 hal terkait sistem rekomendasi produk pintar berbasis machine learning, di mana tujuannya adalah sistem ini akan menganalisis data pembelian pelanggan secara mendalam dan otomatis memberikan rekomendasi produk berdasarkan perilaku, preferensi, dan pola belanja. Yang pertama adalah collaborative filtering. Di sini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis kesamaan antara pelanggan berdasarkan produk yang mereka beli untuk merekomendasikan produk yang sering dibeli secara bersama-sama. Contoh penerapannya, metode ini banyak digunakan oleh Amazon dan Netflix. Untuk Teliumart dapat digunakan untuk merekomendasikan produk yang sering dibeli bersamaan seperti snack atau minuman, makanan ringan, misalnya kopi dan kopi di waktu istirahat, di mana collaborative filtering ini memberikan manfaat untuk meningkatkan penjualan produk komplementer, mendorong pelanggan membeli lebih dari satu item per transaksi. Yang kedua adalah time series forecasting, yaitu ARIMA, Propet, LSTM. Di sini ARIMA, Propet, dan LSTM merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan permintaan produk berdasarkan pola waktu tertentu seperti UTS, akhir bulan, atau Ramadan. Contoh penerapannya di Teliumart adalah algoritma ini dapat meramalkan lonjakan permintaan, misalnya pada saat menjelang UTS, makanan instan atau kopi banyak dipesan oleh mahasiswa. Lalu menjelang bulan Ramadan, banyak penjualan produk seperti kurma, susu, atau makanan cepat saji. Manfaat implementasi time series forecasting ini adalah untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok, lalu selain itu untuk melakukan efisiensi pengelolaan inventory yang ada di gudang. Yang ketiga adalah content-based filtering. Content-based filtering digunakan untuk merekomendasikan produk berdasarkan karakteristik produk, seperti kategori, rasa, atau fungsi, bukan siapa yang membeli. Misalnya, penerapan ini digunakan pada Walmart. Teliumart bisa menyarankan produk seperti makanan instan atau sehat sesuai jam konsumsi, misalnya di pagi hari atau di malam hari. Manfaatnya cocok untuk pelanggan baru yang belum memiliki riwayat belanja, serta sangat berguna untuk menyoroti fitur atau manfaat produk. Yang keempat adalah market-based analysis atau a priori FP Grow. Di sini tujuannya adalah mencari asosiasi antar produk untuk menemukan bundling promo yang tepat berdasarkan pola pembelian pelanggan. Misalnya penerapannya sudah dilakukan oleh Carrefour, di mana Teliumart dengan mengimplementasikan market-based analysis dapat membuat paket hemat seperti misalnya paket sahur, paket sore, atau paket UTS. Dengan penerapan market-based analysis ini, Teliumart dapat meningkatkan nilai keranjang belanja, mengarahkan promosi berdasarkan data yang aktual. Dan yang kelima adalah clustering, misalnya menggunakan algoritma K-means atau DBS scan. Tujuannya adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja, frekuensi kunjungan, atau jenis transaksi. Contoh penerapannya mirip yang digunakan oleh Tokopedia saat ini. Dengan mengikuti clustering ini, Teliumart dapat mengetahui mahasiswa
aktif, contohnya misalnya mahasiswa aktif yang membeli pada malam hari atau mahasiswa kos yang membeli produk dalam jumlah banyak di akhir pekan. Manfaatnya adalah dengan menerapkan clustering ini untuk personalisasi promosi berdasarkan segmentasi pelanggan, efisiensi stok di jadwal atau jam tertentu, dan menyesuaikan jam operasional dan layout toko. Di sini, berdasarkan 5 hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggabungkan berbagai teknik machine learning seperti collaborative filtering, time series forecasting, content-based filtering, market-based analysis, dan clustering, Teliumart dapat membangun sistem rekomendasi yang cerdas, efisien, dan berbasiskan data. Hal ini adalah langkah yang konkret dalam membangun bisnis metamorfosis Teliumart menuju perusahaan digital yang tak hanya mengikuti zaman, namun juga memahami pelanggan secara lebih mendalam. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk pengerjaan asesmen ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.